Oke, sekarang masuk ke pertemuan 12 ya, analisa kuantitatif dalam penelitian. Apa itu kuantitatif? Yaitu bercampur data kuantitatif merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu, yaitu perhitungan, angka, atau kuantitas. Biasanya ini didasarkan pada perhitungan persentase atau rata-rata atau C kuadrat atau statistik lainnya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yaitu digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan biasanya dilakukan secara random, pengumpulan data merupakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, apa aja sih komponen dalam proses penelitian kuantitatif? Di sini ada ini ya, ada pengujian instrumen, misalkan sampel dulu. Dari awal itu adalah rumus dan masalah dulu. Apa misalkan misalnya penelitian daerah A yang kena COVID, lalu apa landasan teorinya tentang COVID adalah apa, daerah ini adalah apa, lalu hipotesisnya apa, misalkan untuk bekerja bisa menggunakan ini, bisa menggunakan Zoom, Google Meet, dan sejenisnya. Lalu setelah perumusan hipotesis kita mengumpulkan data dulu, yaitu sampel-sampel. Nah, di sini dipecah lagi. Yang pertama itu format dan sampelnya apa aja. Terus yang kedua pengumpulan instrumennya. Itu instrumen sampel apa, lalu diuji kembali instrumen tersebut agar lebih valid dan lebih akurat. Setelah mengumpulkan data, kita analisis data tersebut menggunakan analisa kuantitatif. Bisa menghasilkan berapa penduduk di daerah A, bisa menggunakan Zoom atau Google Meet untuk bekerja atau kuliah atau belajar online. Lalu kita masuk ke kesimpulan dan saran dari semua yang ada di rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, dan pengumpulan data. Peneliti dapat melakukan penelitian terhadap semua elemen populasi atau penelitian sensus, namun juga dapat meneliti sebagian dari elemen populasi atau sampel. Kenapa sampel? Karena jumlah elemen populasi relatif banyak. Nah, kenapa sampel juga karena kualitas datanya seringnya lebih baik daripada penelitian sensus, dan menggunakan sampel relatif lebih cepat untuk penelitiannya. Dan untuk penelitian sampel dapat menghindari penelitian yang bersifat merusak. Tapi ada alasannya lagi juga. Yang pertama adalah keterbatasan waktu, biaya, tenaga yang dimiliki peneliti. Penelitian yang juga bersifat penjajakan, dan setiap unsur dalam populasi dianggap memiliki karakter yang sama atau homogen. Jadi karena semakin tinggal banyaknya, maka untuk fisik atau yang sehingga terjadi keguguran. Lalu syarat sampelnya itu apa? Pertama itu akurat. Ya, di sini kan kita lihat karakteristiknya. Tidak ada bias atau kekeliruan dalam penentuan populasi dan juga presisi. Jadi lebih dekat dengan karakteristik dari keseluruhan populasi. Dapat presisi dekat estimasi peneliti berdasarkan sampel yang terpilih terhadap karakteristik yang sebenarnya dari populasi. Lalu tingkat percayaan atau confidence-nya itu di level 95 sampai 99%. Semakin tinggi semakin dapat dipercaya. Itu ukuran. Kita masuk ke tabelnya. Ini tabel Morgan and Ritchie dalam UMA Sekaran 2003. Di sini ada populasi, misalkan populasinya 100, sampelnya adalah 80. Populasi 110, sampelnya 80. Perlu 20%-an lah, lebih. Di sini juga ada 6.000, sampelnya ngambil 361. 1.364 sampel yang diambil. Nah, ukuran sampel itu bisa juga ditentukan dengan rumus Lovin tahun 1960, yaitu N sama dengan N per 1 plus N E kuadrat.
N itu ukuran sampel dan N besar ukuran populasi, dan E-nya itu kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang mesti dapat ditolerir atau diinginkan, atau error point lah istilahnya. Dalam menentukan ukuran atau jumlah sampel juga perlu diperhatikan pedoman kasar yang dikemukakan oleh Rousseau dalam Sekran tahun 2000, yaitu jumlah sampel paling sesuai dengan proses penelitian adalah 30 kurang dari N kurang dari 500. Jadi N ini sampel. Apabila sampel dibagi dalam beberapa kategori atau subsampel, jumlah sampel minimum untuk tiap kategori adalah 30. Dalam penelitian multivariate atau multiple regression analysis, jumlah sampel harus beberapa kali atau sekitar 10 kali atau lebih lipat dari jumlah variabel penelitian. Untuk eksperimen yang sederhana dengan penilaian eksperimental yang ketat, penelitian yang baik dapat dilakukan menggunakan sampel sekitar 10-20. Sedangkan untuk menurut Gay tahun 1976, itu minimumnya deskriptif minimal 10% dari populasi. Untuk populasi relatif kecil minimal 20%. Desainnya deskriptif Koreasino minimal 30 subjek. Kalau metode ex post facto minimal 15 subjek. Kalau metode eksperimental minimal 15 subjek. Penggunaan kaidah di atas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi populasi dan keadaan lain yang berkaitan. Sekarang kita masuk ke sampling. Apa itu sampling? Sampling adalah proses memilih suatu jumlah unsur populasi yang cukup dari populasi, sehingga dengan mempelajari sampel yang memahami karakteristiknya memungkinkan untuk menggeneralisasikan karakteristik tersebut pada seluruh anggota populasi. Jadi kita mengambil sampel itu pakai metode sampling. Sampling itu ada dua, ada probability dan non-probability. Nah, di sini ada jenis-jenis teknik sampling ya. Dari probability dan non-probability sampling ada 9. Yang pertama adalah simple random sampling, proportionate stratified sampling, ada 9 jenis teknik sampling yang terdiri dari probability sampling ada 4 dan non-probability sampling ada 5. Yang pertama simple random sampling, proportionate stratified sampling, Diaphragmatic stratified random sampling, area atau cluster sampling, systematic sampling, quota sampling, purposive sampling, snowball sampling, dan accidental sampling. Probability sampling adalah proses pengambilan sampel yang menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel. Nah, probability sampling itu meliputi random. Tadi yang sudah saya sebutkan ya, ada sampling. Dan non-probability sampling adalah proses pengambilan sampel yang tidak menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel. Nah, dalam sampling kan ada kerangkanya ya, misalkan daftar dan diberikan informasi dari setiap unsur dan populasi. Misalkan populasinya itu mahasiswa Budi Luhur. Di dalam kerangka itu harus ada daftar seluruh mahasiswa Budi Luhur, itu lengkap dari nama, alamat, nomor induk mahasiswa, atau nomor pokok, fakultasnya apa, prodinya apa, dan sebagainya. Misalkan populasinya adalah ibu rumah tangga di Kecamatan Ciledug. Nah, kerangkanya itu harus ada data seluruh nama ibu rumah tangga penduduk Kecamatan Ciledug dan alamatnya apa. Lalu kita membahas langsung ke, ini panjang ya kalau saya jelaskan satu-satu, ini mungkin bisa googling aja tuh nanti dari materi yang saya rangkum nanti ada saya berlacak. Lalu sini ada pelatihannya, misalkan jika diketahui suatu penelitian memiliki populasi dengan jumlah sebanyak 1.500, tentukan jumlah minimal sampel dengan tabel Morgan dan keduanya rumus Lovin dengan nilai sampling error sampai dengan 10%. Nah, berarti kalau dari tabel Morgan 1.500 itu ada di sampel 306. Berdasarkan tabel Morgan adalah 306 ya. Lalu berdasarkan rumus Lovin,
yaitu ada N 1500 dan error 10%. Seperti ini perhitungannya, 1500 per 1 plus 1500 kurung 0,1 kuadrat, yaitu 0,1 itu 10% ya. Lalu jadi 0,01%, 0,01 sorry. Lalu 1500 per 1 plus 15, karena ini nolnya 2 coret jadinya sama dengan 93,75 dibulatkan menjadi 94. Jadi jumlah minimal sampel penelitian berdasarkan perhitungan rumus Lovin dengan sampling error 10% adalah 90 sampel. Sekian dari P12, kita lanjut ke P13.